Jadi kali ini kan kita udah lihat nih beberapa proses vaksinasi di SMA Kabupaten Tangerang. Jadi kali ini kita akan mewawancara beberapa siswa yang sudah divaksinasi. Ikutin terus ya. Ikutin terus ya. Di kali ini saya akan nanya ke beberapa siswa SMA 1 Kabupaten Tangerang yang sudah divaksin. Boleh perkenalkan namanya siapa dan kelas berapa? Saya Maya Julia dari kelas 12 MIA 3. Nah, kali ini saya mau nanya nih tentang beberapa vaksinasi yang sudah divaksin. Itu kayak ada keluhan nggak? Untuk keluhan untuk saat ini belum ada, efek sampingnya juga nggak ada kok. Nggak kerasa di aku. Sakit nggak? Sakitnya di awal sakit tapi di akhir biasa aja. Oh, Seperti kita hitung 5 detik tapi nanti udah hilang. Iya. Kenapa pilih vaksinasi di sekolah? Kenapa nggak di luar? Lebih praktis juga lebih terjadwal kan. Kalau di luar kita harus ngatur sendiri, kalau di sekolah kan lebih kita udah diatur. Lebih iya. gampang. Nah, sekian, terima kasih. Kita ketemu kakak kelas selanjutnya yang sudah divaksin. Boleh kenalin nama dan kelasnya, Kak? Boleh, nama saya Aulia Azza dari kelas 12 MIA 1. Gimana sih rasanya abis divaksin kedua ini? Lumayan nyeri sih dibandingkan vaksin sebelumnya. Terus kenapa milih vaksin di sekolah daripada vaksin di luar? Tadinya kan saya mau vaksin di luar, cuman gara-gara ada informasi sekolah untuk vaksin kedua di sekolah, ya udah saya milih vaksin kedua di sekolah supaya lebih mudah aja. Oh gitu, makasih ya Kak. Halo, kali ini saya ingin wawancara narasumber dari pihak Kodim. Pertanyaan pertama, apa proses percepatan? Kalau untuk persentase pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kabupaten Tangerang ini dalam minggu ini kurang lebih ya estimasinya ya itu sekitar 55%. Kita sebagai tim medis dan tim Babinsa tentunya ingin akan mencapai target-target yang ditentukan oleh pimpinan kita sampai 70%. Harapan kita seperti itu dalam waktu sedekat ini, mudah-mudahan bisa tercapai 70% di wilayah Kabupaten Tangerang. Jadi untuk saat ini masih 55%. Kurang lebih 55%. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ditemukan kasus terkonfirmasi di dalam ruang kelas? Apakah akan dilakukan swab antigen secara massal sesuai dengan prosedur 3T atau bagaimana? Baik. Kalau untuk tindakan, misalnya di dalam satu kelas atau satu komunitas terdapat salah satu siswa yang terkonfirmasi, ada dua ya, terkonfirmasi dengan gejala dan terkonfirmasi tanpa gejala. Tentunya terkonfirmasi itu sudah harus berdasarkan pemeriksaan, baik itu PCR atau swab antigen. Nah, manakala terdapat salah satu siswa atau beberapa siswa di dalam satu kelas yang terkonfirmasi positif, langkah selanjutnya adalah yang terkonfirmasi itu kita kita isolasikan dulu. Jika dia bergejala, berarti kita sarankan ke fasilitas kesehatan supaya ditindaklanjuti dengan pengobatan sesuai dengan keluhannya. Manakala dia tidak bergejala atau istilahnya OTG, orang tanpa gejala, dia cukup istirahat di rumah dengan mengkonsumsi makanan dan vitamin supaya daya tahan tubuhnya semakin bagus, sehingga otomatis nanti dia akan sembuh sendiri. Kalau virus corona itu kan akan bisa dikalahkan oleh antibodi kita yang bagus, ya kan? Nah, untuk sistem pembelajaran kemungkinan kalau menurut kita sebagai tim kesehatan, tentunya kalau ada yang terkonfirmasi, kemungkinan ya siswa yang lain ada dua kemungkinan, bisa ditindaklanjuti dengan tetap sistem pembelajaran dengan mungkin dibagi shift. Jadi tujuannya apa? Supaya tidak berkerumun, ya kan? Tapi apabila memang kebijakan dari pemerintah untuk tatap muka dihentikan sampai menunggu yang positif itu sembuh, ya itu kembali lagi ke kebijakan daripada pemerintah. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan. Barangkali ada tambahan dari Pak Babinsa. Baik, Pak. Terima kasih waktunya kepada rekan kami dari tim kesehatan. Dokter sudah banyak sekali pencerahan yang disampaikan. Kami juga sangat berterima kasih karena kebetulan di wilayah kami ini sudah telah dilaksanakan dari pagi sampai siang dan sore, berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apa. Terima kasih. Baik, terima
kasih Pak ya. Sudah bersama salah satu tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi di SMA 1 Kabupaten Tangerang. Sebelumnya boleh diperkenalkan Bu, namanya siapa? Namanya Rina. Bapak? Kabisa Desa Tenagasari. Di sini saya punya beberapa pertanyaan tentang vaksinasi yang dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, selama proses vaksinasi apakah ada kendala yang ditemukan? Jika ada kendala yang ditemukan, contohnya kendala apa saja? Kalau selama di sini sih nggak ada ya, paling cuma kemarin aja hari pertama tuh kendalanya mulainya agak lama karena kita nunggu vaksinnya datang, kan harus diambil dulu ke rumah sakit Yanbur. Terus kemarin agak lama gitu mulainya, makanya selesainya juga lebih sore daripada ini. Kalau selebihnya nggak ada sih, semuanya fasilitasnya udah bagus, kursi-kursi, mejanya juga cukup, yang lainnya juga cukup. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk vaksin yang harusnya diberikan 2 dosis, apa akibatnya jika dosis kedua itu tidak diberikan? Kalau cuma 1 dosis, nanti kurang efektif efek perlindungannya gitu, efek proteksinya dia akan kurang efektif, makanya diberikan 2 dosis. Untuk yang ketiga, apakah pasien boleh tidak menggunakan masker setelah disuntik vaksin? Tentu saja nggak boleh, karena vaksin ini beda, kerjanya tuh beda sama masker. Proteksi utama tetap masker, karena masker dan protokol kesehatan yang lainnya kayak cuci tangan, jaga jarak dan lainnya tuh. Karena kalau vaksin ini dia lebih ke mencegah kalau misalkan nanti terjangkit, terpapar COVID, biar yang dialami nanti gejalanya cuma ringan gitu, jangan sampai gejala berat. Untuk mencegah COVID-nya sendiri, untuk mencegah terkena COVID-nya sendiri, proteksi paling utamanya ya jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan gitu. Jadi beda kalau si vaksin itu istilahnya mencegah agar tidak terjadi gejala berat kalau memang terjangkit. Kalau misalkan masker dan jaga jarak itu mencegah agar kita nggak kena COVID. Untuk pertanyaan yang keempat, untuk tingkat keamanan dari vaksin-vaksin tersebut, apakah aman digunakan untuk manusia? Tentu saja aman, karena semua vaksin udah diuji coba dulu terlebih dahulu sebelum diedarkan, udah ada uji klinis dan lain-lain. BPOM juga kan harus mengeluarkan izin edar kan sebelum bisa diedarkan di Indonesia sendiri, jadi udah pasti aman. Untuk yang kelima, apakah setelah ini masih ada vaksinasi yang ketiga? Dan jika ada, fungsi vaksinasi yang ketiga itu apa saja? Kalau untuk sekarang saya belum tahu ya akan ada vaksin ketiga atau tidak untuk masyarakat umum, karena si COVID ini kan baru masih dalam dalam tahap penelitian gitu. Penelitiannya masih terus berkembang. Belum tahu apakah nanti kita akan dibutuhkan vaksin ketiga atau cukup sampai 2. Untuk saat ini sih vaksin ketiga masih untuk tenaga kesehatan aja. Dari Bapak ada yang ingin ditambahkan, Pak? Kalau kami selaku Babinsa yang merasa merespon mungkin sudah banyak yang tadi disampaikan oleh pihak Nakes terutama tentang kesehatan. Kami sendiri nggak bisa di wilayah kebetulan kami nggak bisa berasal dari kebetulan di SMA Negeri satu Parjadi termasuk wilayah kami, jadi sangat merespon pada seluruh anak-anak di sini tentang keamanan dan berjalannya kegiatan vaksinasi dosis kedua ini. Jadi itu dari kami terima kasih atas masukannya karena sangat penting sekali terkait dengan kegiatan dari program ini. Terima kasih Ibu Bapak untuk informasinya. Sekian dari saya dan beberapa narasumber, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, dengan saya Falsa Amutri Mudia Raras dari Ekstrakurikuler Majalah Siswa Netbal.
Sekarang saya sedang bersama Ibu Kepala Sekolah SMA N1 Kabupaten Tangerang dan akan sedikit berbincang mengenai vaksinasi kedua yang diselenggarakan di SMA N1 Kabupaten Tangerang ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf dari saya, ada sedikit pertanyaan seputar vaksinasi kedua Ibu. Untuk pertanyaan pertamanya, sebelumnya terdapat informasi bahwa vaksinasi kedua ini akan diselenggarakan pada bulan September. Namun, kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan di bulan Oktober ini. Apakah ada alasan tersendiri mengapa terjadi pengunduran jadwal vaksinasi kedua tersebut? Ya, terima kasih. Untuk vaksinasi yang diselenggarakan Puskesmas ya, yang di bulan Agustus ya, itu rencananya kan vaksin kedua di bulan September. Namun karena saat itu stok vaksinnya sedang habis, sehingga diundur ke bulan Oktober. Apakah ada alasan lainnya? Saya dengar ada pelaksanaan tes CPNS ya di sini. Oh, bukan. Kebetulan saja memang awalnya kita hanya ingin diundur waktu karena ada kegiatan tes P3K. Tapi ternyata bukan hanya karena itu saja, dari pihak Puskesmas pun menyampaikan bahwa vaksinnya kebetulan kosong pada saat itu. Jadi akhirnya ya bersama, jadi kita nggak terlalu repot juga ya. Karena kalaupun dulu itu ada vaksin, jika memang diundur tapi diundur waktu saja. Tapi karena memang kebetulan vaksin pun nggak ada ya, secara otomatis nggak dilaksanakan bulan September. Baik, jadi alasannya hanya terkait kehabisan stok vaksin dari Puskesmas. Untuk pertanyaan kedua, setelah dilaksanakan vaksinasi kedua ini, apakah ada perubahan Bu dalam sistem pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan mungkin setelah PTS ini? Kalau untuk sistem PTM itu tidak ada perubahan, tetap karena aturan masih sesuai dengan aturan dari pemerintah ya, karena kita belum dikatakan normal, maka masih menggunakan sistem 50-50, 50-50 ya masuknya. Kalau di kita kan kebetulan visinya kan pagi sore ya, itu masih seperti itu sampai ada aturan yang turun lagi dari pemerintah. Jadi sekarang masih dikatakan PTM terbatas sampai, meskipun vaksin sudah 2 kali, karena kondisi belum dikatakan bisa dikatakan normal ya, kita masih menuju normal ya. Mudah-mudahan entah kapan, entah tahun depan itu sudah normal. Sampai saat ini meskipun sudah PTS ya tetap berlangsung, hanya mungkin perbedaannya ada perubahan jadwal. Kemarin kan belajar sampai hari Kamis aja ya di sekolah ya. Nah nanti kalau kemarin hari Jumat hanya mata pelajaran yang daring itu kan beberapa ya. Nah, mulai setelah PTS itu semua mata pelajaran tatap muka. Itu aja bedanya. Jadi tidak ada lagi yang daring doang atau yang PTM doang, tapi nanti semua mata pelajaran tatap muka, meskipun jumlah waktunya memang hanya yang penting ada gitu, nggak sesuai seperti biasa. Kita biasanya bisa dulu kan 1 minggu 44 jam, sekarang hanya kalau tidak salah 36 jam. Jadi dibagi-bagi, jadi ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, paling banyak 2 jam ya kalau tidak salah ya, 2 jam pelajaran. Itu pun hanya 30 menit kan 1 jamnya. Nah ini akan berlangsung sampai ada keputusan dari pemerintah secara resmi apakah kita boleh seperti biasa atau tidak. Kalau boleh tahu, untuk hari Jumat ini kan setiap angkatan itu jadwalnya sama nih Bu. Itu akan ada perubahan jadwal gitu kan? Ada perubahan jadwal sedikit. Nanti mungkin rilisnya setelah selesai PTS ya. Ini kan kita masih PTS Senin, Selasa, Rabu bagi susulan kan kelas 10, 11 yang karena digeser ini ya, digeser waktu karena harus vaksin. Jadi yang jadwal Senin kan mereka nggak melaksanakan, nanti kan hari Rabu tuh dilaksanakan. Nah mungkin jadwalnya rilis hari Rabu, nanti diserahkan ke Bapak Ibu guru wali kelas, nanti sampaikan ke anak-anak semua. Ya udah ada yang terbaru cuma belum disampaikan saja. Berarti kira-kira itu mulainya minggu depan ya? Enggak, mulai Kamis ini sudah belajar biasa. Kamis ini. Baik Ibu, satu lagi pertanyaan Ibu. Ini kan kita sedang melaksanakan PTS ya Bu, dan tiba-tiba saja ada informasi mengharuskan kita vaksin. Kalau boleh tahu faktornya kenapa ya Ibu? Faktor dadakan? Iya, faktor dadakan. Ya, se-Indonesia kan pada dadakan.
Ya karena kebetulan kan kita sebetulnya harusnya tanggal berapa tuh ya, waktu itu sempat dari puskesmas ada data kita harus vaksin tapi harus berangkat ke GOR yang di SMP 19 itu ya. Nah kami sebagai guru, sebagai pengelola itu merasa khawatir kalau kami harus memberangkatkan anak-anak ke sana. Nah kemudian tadinya awalnya mau tanggal 9 kalau tidak salah ya, tanggal 9. Tapi karena, nah ini yang untuk vaksin kedua yang harusnya sebagian besar itu pengelola atau penyelenggaranya puskesmas, karena kita meng-cancel kegiatan yang ada di di GOR, maka puskesmas atau kami, kita sekolah menghubungi Koramil untuk penyelenggaraan vaksin kedua. Kalau yang kedua kan kemarin memang Koramil yang sisanya 200 orang itu ya. Nah yang pertama pun yang awalnya harusnya puskesmas lagi, karena memang kita tidak kurang berkenan kalau anak-anak harus digiring ke GOR, kita inginnya dilaksanakan di sekolah sendiri. Makanya jadwalnya menyesuaikan dengan Koramil dan menyesuaikan ketersediaan vaksin itu memang ada, cuma Koramil kan sibuk ya, mereka punya gerai. Nah tanggal 9 juga mereka mempersiapkan mau pilkades, tanggal 10 akhirnya kami minta dan beliau juga merekomendasikan tanggal 11 saja, 11 bisa setelah pilkades ini kita 11-12. Yang penting kita intinya terlaksana. Kalau masalah waktu ya tadi kan semua banyak kegiatan ya, masing-masing lembaga ya. Koramil juga sibuk, Polsek mungkin nggak mungkin. Kita yang sering komunikasikan dengan Koramil karena yang kedua dari Koramil. Kalau puskesmas sudah tidak lagi karena puskesmas dengan Dinkes itu lebih terpusat di gerai-gerai vaksin yang ada di GOR. Jadi, kalau ke sekolah kita langsung karena memang keputusan dari Dinkesnya ya, katanya dipusatkan di GOR saja. Nah, kami keberatan untuk membawa anak ke sana. Baik, seperti tadi yang telah Ibu Kepala Sekolah jawab mengenai pertanyaan seputar vaksinasi kedua ini, bahwa tidak dilaksanakannya vaksinasi kedua di bulan September dikarenakan stok dari vaksin tersebut habis dan diundur hingga bulan Oktober. Cukup sekian, terima kasih.